Hai Sobat Pintar, kalian pasti sudah sering kan melakukan komunikasi online, tapi kalian tahu nggak jenis komunikasi online yang sudah kalian gunakan? Nah, untuk lebih memahami apa itu komunikasi online, mari simak pembahasan berikut ini. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Yuni. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam jaringan. Kalian sering melakukan komunikasi itu kan? Apa sih komunikasi dalam jaringan itu? Apa saja jenisnya? Apa kelebihan dan kekurangan dari komunikasi dalam jaringan itu? Komunikasi dalam jaringan disingkat menjadi komunikasi daring, atau juga sering disebut dengan komunikasi online. Nah, pengertiannya adalah komunikasi yang menggunakan teknologi digital, bisa berupa HP, smartphone, laptop, komputer yang terhubung dengan internet. Jenis komunikasi daring ada dua. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron. Yang kedua adalah komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang terjadi secara serempak. Maksudnya adalah komunikasi yang terjadi pada waktu yang sama. Contohnya adalah teks chat dan video chat. Contoh dari komunikasi sinkron adalah teks chat dan video chat. Ketika kita mengirimkan pesan lewat WA atau WhatsApp kepada teman kita, kemudian teman kita menerima dan langsung membalas pesan yang kita kirim, maka itu yang disebut dengan teks chat. Jika kita melakukan video call dengan teman kita, itu yang disebut dengan video chat. Sedangkan komunikasi daring asinkron adalah komunikasi yang terjadi secara tunda. Maksudnya adalah ketika kita mengirim informasi atau pesan, si penerima tidak langsung merespon pesan dari kita. Contohnya adalah ketika kita mengirim email, melakukan rekaman simulasi visual atau YouTube, atau serta membaca web, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui web. Contoh kasus komunikasi daring asinkron ketika kita mengirim email, penerima belum tentu langsung membuka kiriman email kita karena mungkin si penerima tidak sedang lihat pada waktu itu juga. Ketika kita mengunggah video, orang pasti akan melihat sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun kemudian. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi asinkron. Apakah sudah paham Sobat Pintar mengenai komunikasi sinkron dan asinkron? Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring. Kelebihan dari komunikasi daring yang pertama adalah kita dapat melakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, efisien biaya. Yang ketiga, efisien waktu. Yang keempat, komunikasi daring dapat mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata bisa lebih aktif di dalam dunia maya. Yang kelima, terbukanya jalur komunikasi yang menyebabkan semakin banyaknya orang berpartisipasi dalam komunikasi. Yang terakhir adalah dapat memungkinkan seseorang berkolaborasi dengan pihak lain. Sedangkan kelemahan dari komunikasi daring yang pertama adalah jika kita melakukan komunikasi daring tidak pada waktu dan tempat. Yang pertama, jika kita melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau bahkan dapat membahayakan diri
maupun orang lain. Yang kedua, komunikasi daring memerlukan perangkat khusus, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga adalah terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. Seringkali terlalu banyak informasi yang tidak penting yang didapat sehingga akan membingungkan si penerima. Keempat adalah komunikasi audio tidak mampu mewakili emosi penggunanya, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh tidak dapat ditangkap melalui komunikasi audio. Yang kelima adalah komunikasi teks tidak dapat mewakili intonasi berbicara. Bagaimana Sobat Pintar? Semakin paham kan dengan komunikasi daring? Jika Sobat Pintar sudah paham dengan komunikasi daring, maka kita harus bijak dalam menggunakan komunikasi tersebut. Jangan sampai dengan adanya komunikasi tersebut, Sobat Pintar, kalian gunakan ke hal-hal yang negatif. Demikian pembelajaran simulasi digital pada materi komunikasi daring. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih.